Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu dalam limpahan rahmat dan hidayahnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu uji SPSS, yaitu Dependent Sample Test atau Varied Sample Test. Adapun konsep yang saya buat, ya ini konsepnya. Adapun judul yang saya angkat, judul yaitu analisis perbandingan pembelajaran tambahan atau les bahasa Inggris dengan pembelajaran yang hanya di sekolah. Hipotesis atau pendugaan. Diduga ada peningkatan kepintaran dengan diberikannya pembelajaran tambahan atau les. Nah, kita akan menguji judul ini dengan menggunakan teknik Dependent Sample Test atau Varied Sample Test. Nah, adapun pengertian dari Dependent Sample Test, yaitu Dependent Sample Test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Kemudian yang kedua, sampel yang berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel yang dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran perbedaan, yakni pengukuran sebelum dan sesudah dilakukannya sebuah uji atau treatment. Adapun syarat dependent test ada dua. Yang pertama itu data harus berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka untuk uji dependent sample test tidak dapat dilakukan. Kemudian yang kedua itu data harus saling berhubungan satu sama lain. Nah, di sini ada contoh kasus yang saya angkat, yaitu seorang guru bahasa Inggris akan melakukan les atau bimbingan belajar tambahan kepada siswanya dengan tujuan untuk membuktikan. Ada 3 yang ingin dibuktikan. Yang pertama itu apakah les atau bimbingan belajar tambahan terbukti meningkatkan kepintaran siswa. Kemudian yang kedua, apakah ada hubungan yang signifikan antara kedua data sebelum dan sesudah diberikannya les tambahan. Dan yang ketiga, apakah ada perbedaan kepintaran yang signifikan antara sebelum dan sesudah dilakukannya les. Nah, untuk membuktikan hal di atas ini, 3 nomor, kita membutuhkan, saya mengambil 15 sampel dari siswa yang dijadikan sampel. Adapun sampelnya, nah ada di sini. Ya, perbesar dulu. Ini adalah sampel, data sampel. Ini bagian untuk sebelum diadakannya les. Kemudian ini yang kedua adalah sesudah diadakannya les. Nah, data ini akan kita olah di aplikasi SPSS. Yang pertama itu kita akan menguji normalitasnya. Nah, kita uji normalitas. Ya, kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS tipe 16. Nah, caranya itu kita mulai dari sini. Kita isi dulu ke variabel view. Nah, ada di sini. Kita klik di sini. Nah, kita kosongkan di sini di bagian desimal. Kita kasih angka 0. Sini juga. Karena data kita tidak menggunakan angka desimal. Nah, selanjutnya kita ke data view. Nah, kita akan memasukkan data tadi yang ada di sini. Kita masukkan ke sini. Nah, kita langsung copy saja. Oke, kita copy. Kita masukkan di sini. Nah, sudah masuk. Nah, untuk melakukan uji normalitas, kita ke sini, bagian analyze. Nah, kita klik. Kemudian ke descriptive statistic. Nah, di sini. Kemudian kita klik explore.
Nah, sabar. Nah, selanjutnya kita pindahkan ini, kita masukkan ke sini. Dan cara itu kita klik, kemudian klik ini. Ya, kita klik lagi ini, kemudian pindahkan. Oke, selanjutnya kita klik floats. Kemudian kita centang di bagian normality. Nah, terus continue. Oke. Selanjutnya kita klik oke. Kita tunggu. Kita tunggu. Nah, sudah muncul hasilnya. Kita cari dulu yang mana. Nah, di sini ada banyak data yang muncul. Tapi kita fokus ke sini saja. Ya, kita fokus ke sini, ke test of normality. Nah, data ini saya sudah copy di konsep saya. Dan langsung masuk saya ke sini. Sama kan? Kita lihat dulu. Hasilnya 383 dengan 533. Kita cek di sini. Nah, 383 dan 533. Oke. Kita ini sudah saya copy tadi dari SPSS. Nah, kita akan intervensi di sini. Nah, di data ini kita fokus ke sini. Tunggu saya tandai. Kita fokus ke sini. Oke. Nah, kita fokus ke sini. Nah, dari hasil uji normality SPSS di atas dapat didapatkan nilai signifikan. Nah, sebelum kita lanjut dulu, kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusannya. Sini, dasar pengambilan keputusan uji normalitas ada dua. Yang pertama itu jika nilainya di atas 0,05 maka data berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, jika nilainya di bawah 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Nah, sudah jelas di sini kan? Kalau datanya di atas 0,05 berarti berdistribusi normal. Tetapi jika datanya di bawah 0,05 maka berdistribusi tidak normal. Nah, kita lanjut lagi di sini. Nah, dari hasil uji normalitas SPSS di atas didapatkan nilai signifikan, ini nilai signifikan sebesar 0,383. Nah, ini kan 383 sebelum dan 0,533. Nah, ini 33. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Nah, maka berkesimpulan data tersebut berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita sudah mengecek apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, selanjutnya kita untuk uji dependent sample detesnya. Oke, kita kembali lagi ke SPSS-nya. Nah, di sini untuk menguji dependent sample detesnya, kita ke bagian sini lagi, analyze. Kita klik, kemudian ke confinements ini, kemudian ke virate sample detest atau dependent sample detest. Kita klik saja langsung. Nah, seperti tadi kita pindahkan ini ke sebelah. Oke, ini juga kita pindahkan. Oke. Sudah itu kita langsung klik oke. Kita tunggu. Nah, sudah muncul hasilnya. Kita cari mana hasilnya. Nah, ini hasilnya. Kita fokus ke 3 tabel ini. 1, 2, 3. Oke. Tabel ini saya sudah copy ke konsep saya tadi. Nah, saya sudah copy di sini. Nah, ini saya sudah copy ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui kriteria pengambilan keputusan untuk dependent sample test. Nah, kriteria pengambilan keputusan untuk dependent sample test ada dua. Pertama itu jika nilai signifikan di bawah 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikan di atas 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, sudah jelas kan? Jika di bawah berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Tetapi jika di atas 0,05 maka tidak terdapat, kita fokus ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Oke, kita lanjut.
kita lanjut untuk mengintervensi hasil. Nah, di sini divided sample statistik. Nah, di bagian sini kita fokus ke kolom ini saja, sabar. Kita tandai, kita fokus ke sini. Ini. Oke. Nah, kita fokus di sini. Di sini mean rata-rata. Ini didapatkan nilai rata-rata sebelum sebanyak 6,63,73 dan sesudah 81,33. Oke. Dari data di atas didapatkan nilai rata-rata 0,81,33 sesudah dilakukannya les. Sesudah berarti lebih tinggi dibandingkan sebelum dilakukannya les. Terbukti bahwa sesudah dilakukannya les dapat meningkatkan kepintaran siswa. Nah, sini kan sudah terbukti ini lebih tinggi nilai sesudah dibandingkan sebelum. Oke. Nah, kita lanjut ke tabel 2. Di sini Varied Sample Correlation atau uji korelasi. Di uji korelasinya. Nah, di tabel ini kita fokus ke sini, sabar. Nah, kita fokus ke sini di nilai signifikan. Oke. Nah, untuk sampel korelasinya, nah dari di sini kan didapatkan nilai signifikan 0,04. Nah, dari hasil uji korelasi atau hubungan didapatkan nilai signifikan sebesar 0,004, berarti di bawah 0,05. Maka berkesimpulan bahwa kedua data mengalami perbedaan atau korelasi dan hubungan yang signifikan. Nah, sudah jelas di sini kedua data mengalami perbedaan atau hubungan korelasi yang signifikan. Nah, oke. Sini sudah terbukti lagi. Selanjutnya kita lanjut ke sini. Nah, kita lanjut ke tabel terakhir. Ini hasil dari varied sample testnya. Di sini intinya. Nah, di sini kita fokus ke sini. Oke, di stick to toiletnya. Oke. Di sini didapatkan stick to toilet sebesar 0,0000. Nah, dari hasil yang didapatkan dari uji dependent sample test atau varied sample test didapatkan sebesar 0,0000 di bawah dari 0,05. Nah, di bawah. Maka berkesimpulan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka sudah jelas ada perbedaan kepintaran yang signifikan. Signifikan siswa sebelum dilakukannya les dan sesudah dilakukannya les atau bimbingan belajar tambahan. Nah, sudah terbuktikan ada perbedaan kepintaran yang sangat signifikan antara siswa signifikan siswa sebelum dilakukannya les dan sesudah dilakukannya les. Nah, kita kembali ke atas. Nah, di sini tadi. Nah, ini kan nanti kita ingin cari ada 3 sini. Di sini. Apakah les bimbingan belajar tambahan terbukti meningkatkan kepintaran siswa? Nah, di sini sudah terbukti. Ya, di sini. Di sini. Di rata-rata. Nih, sudah terbukti. Karena didapatkan nilai sebesar 0,8133. Lebih tinggi sebelum dilakukannya les. Maka terbukti ada peningkatan. Oke, kemudian yang kedua. Apakah ada hubungan yang signifikan antara kedua data sebelum dan sesudah diberikannya les tambahan? Nah, apakah ada hubungan? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini juga sudah terbukti ini korelasi. Ini dari hasil uji korelasi didapatkan 0,004, berarti di bawah 0,05. Berarti ada dari hasil uji korelasi atau hubungan didapatkan nilai signifikan 0,4. Berkesimpulan bahwa kedua data mengalami perbedaan atau korelasi hubungan yang sangat signifikan. Oke, yang ketiga tadi. Nah ini. Apakah ada perbedaan kepintaran yang signifikan antara sebelum dilakukannya les dan sesudah dilakukannya les? Nah, di sini yang paling terakhir kolom sini. Nah, di sini kan sudah terbukti stick to toilet didapatkan 0,00 di bawah 0,05.
Nah, maka sudah jelas ada perbedaan kepintaran yang signifikan antara signifikan siswa sebelum dilakukannya les dan sesudah dilakukannya les. Nah, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, bismillah.